Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar dengan baik ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan wujud zat. Nah, apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah peristiwa ketika suatu benda berubah dari wujud satu ke wujud lainnya, sehingga ukuran, bentuk, warna, bahkan aromanya dapat ikut berubah. Nah, perubahan wujud ini terjadi karena benda menyerap atau melepaskan kalor. Jadi, kalor atau panas memegang peran penting dalam setiap perubahan wujud zat. Secara umum, wujud zat dibagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Zat dapat berpindah dari satu wujud ke wujud lain melalui proses fisika yang melibatkan kalor. Beberapa proses tersebut antara lain ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, perubahan wujud zat terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tertentu. Jadi, misalnya, air untuk menjadi padat, maka harus tercapai titik bekunya, yaitu 0 derajat Celcius. Dan air untuk menjadi gas, maka harus mencapai titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu perubahan wujud zat. Yang pertama ada mencair. Nah, mencair adalah proses ketika suatu zat padat berubah menjadi cair karena menyerap panas. Pada tahap ini, partikel-partikel dalam zat padat mulai bergerak lebih bebas. Panas yang diterima membuat ikatan antar partikel melemah sehingga zat tersebut kehilangan bentuk tetapnya dan berubah menjadi cair. Contoh peristiwa mencair yaitu mentega yang mencair. Ketika dipanaskan, mentega yang keras berubah menjadi cair karena menerima kalor. Kemudian, ada es batu yang mencair. Es yang terkena suhu lebih tinggi dari titik bekunya akan berubah menjadi air. Selanjutnya, contoh lain dari mencair adalah coklat yang meleleh. Ketika coklat dipanaskan di atas kompor, panas membuat coklat melunak dan berubah menjadi cair. Nah, contoh yang selanjutnya ada lilin yang meleleh. Ketika lilin dipanaskan, api akan membakar lilin dan lilin menerima kalor sehingga meleleh menjadi cair. Nah, perubahan wujud yang selanjutnya adalah membeku. Membeku adalah proses ketika zat cair berubah menjadi padat karena kehilangan panas. Ketika suhu suatu cairan turun, energi gerak partikelnya berkurang. Partikel menjadi lebih rapat sehingga membentuk susunan tetap seperti zat padat. Nah, contoh peristiwa membeku yaitu air menjadi es. Air yang dimasukkan ke dalam freezer kehilangan panas hingga mencapai 0 derajat Celcius, sehingga wujudnya berubah menjadi padat. Contoh lain dari peristiwa membeku ialah adonan agar-agar yang awalnya cair akan mengeras setelah didiamkan karena suhunya turun. Nah, perubahan wujud yang selanjutnya ialah menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas karena menyerap panas. Saat menerima kalor, partikel-partikel cairan bergerak lebih cepat dan melepaskan diri ke udara sebagai uap. Menguap tidak hanya terjadi pada zat cair saja, tetapi dapat terjadi pada tubuh manusia. Contohnya pada saat kita berkeringat. Keringat di permukaan kulit menguap sehingga tubuh terasa lebih dingin. Contoh lainnya yaitu saat kita memanaskan air di atas kompor, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Menguap terjadi tidak hanya karena air mendidih, tetapi juga bisa terjadi pada suhu ruang selama cairannya menerima panas dari lingkungan. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair karena gas tersebut kehilangan panas. Saat uap air bersentuhan dengan benda yang lebih dingin, energi panasnya hilang dan berubah menjadi titik-titik air. Contohnya, embun pagi yang terdapat di daun, yang berasal dari uap air di udara yang suhunya turun pada malam hari. Contoh lainnya adalah pada tutup panci yang terdapat butiran air ketika sedang merebus air. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah proses ketika zat padat berubah langsung menjadi gas tanpa melewati wujud cair.
Proses ini terjadi karena zat padat menyerap panas dalam jumlah tertentu sehingga partikel-partikelnya lepas ke udara. Contohnya adalah kapur baru selama-kelamaan habis karena menyublim, yaitu berubah dari padat menjadi gas tanpa melewati fase cair. Kapur barus menyerap sedikit panas dari udara, lalu berubah menjadi uap yang tak terlihat sehingga bentuk padatnya makin kecil dan akhirnya menghilang. Perubahan wujud yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat karena gas tersebut kehilangan kalor dalam jumlah besar. Saat suhu sangat rendah, uap air atau gas dapat langsung membentuk kristal padat. Contoh dari mengkristal adalah bunga es di freezer terbentuk ketika uap air terkena suhu yang sangat rendah sehingga uap tersebut langsung berubah menjadi kristal padat. Uap air tidak berubah menjadi cair terlebih dahulu, tetapi langsung membentuk butiran es yang menempel pada dinding freezer. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap perubahan wujud selalu dipengaruhi oleh kalor atau panas, baik melalui penyerapan maupun pelepasan kalor. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.